Perkenalkan, nama saya Indri Kurnia Cahyani dengan NIM 064. Saya dari program studi akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar dan harga, mekanisme penentuan harga menurut Al-Ghazali, keseimbangan penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada mekanisme pasar. Konsep dasar mekanisme pasar ada dua, yaitu dalam permintaan, jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Atau dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Selanjutnya dengan penawaran, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pasar pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Atau dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Atau bisa disimpulkan, mekanisme pasar adalah sistem mengatur harga dengan cara penawaran dan permintaan. Harga yang terbentuk merupakan keseimbangan dari keinginan produsen yang ingin menjual barangnya dengan harga setinggi mungkin dan keinginan konsumen untuk membeli barang dengan harga serendah mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Di dalam permintaan, faktor yang mempengaruhi harga pasar ada jumlah permintaan, kemampuan daya beli, preferensi konsumen, dan harga substitusi dan komplementer. Kalau di penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada biaya produksi, teknologi produksi, faktor alam, dan jumlah produsen. Menurut Robert L. Heilbroner dalam bukunya The Making of Economic Society menjelaskan bahwa perkembangan sistem ekonomi pasar di Eropa Barat dan Amerika jauh lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat Arab Muslim. Ia mengidentifikasikan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan menuju masyarakat pasar di Eropa. Yang pertama ada pedagang keliling. Pedagang keliling menjadi jembatan antara daerah-daerah yang terisolasi, membawa barang-barang dari berbagai penjuru dan merangsang perdagangannya. Dampaknya yaitu aktivitas mereka mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan kota-kota baru. Yang kedua, ada urbanisasi. Penyebab dari urbanisasi yaitu dari aktivitas pedagang keliling. Banyaknya pemukiman baru tumbuh di sekitar pusat perdagangan, yang memiliki dampak pertumbuhan kota-kota ini memicu spesialisasi pekerjaan dan meningkatkan kompleksitas ekonomi. Yang ketiga ada perang salib. Pengaruhnya yaitu kontak dengan peradaban Bizantium yang lebih maju, membuka mata orang Eropa tentang pentingnya perdagangan dan penggunaan uang. Yang memiliki dampak perang salib mempercepat transformasi ekonomi Eropa dari pertanian menuju perekonomian yang berbasis uang. Dan yang terakhir ada perubahan suasana kehidupan beragama. Awalnya Gereja Katolik memandang negatif kegiatan mencari keuntungan. Namun dengan ajaran John Calvin yang lebih toleran terhadap kegiatan ekonomi, merangsang semangat wirausaha dan akumulasi kekayaan. Keseimbangan pasar terbentuk karena adanya kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum, seperti yang terjadi di beberapa jenis barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Harga dasar sendiri adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan oleh produsen. Harga yang sangat rendah dapat mengakibatkan produsen rugi. Apabila produsen tersebut berjumlah sangat banyak dan sangat lemah,
pemerintah sangat berkewajiban melindungi mereka. Caranya adalah menetapkan kebijakan harga dasar. Menurut Al-Ghazali, peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Selanjutnya ada kurva penawaran. Semakin tinggi biaya produksi suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Berikut ada contoh kurvanya. Misalkan suatu petani menjual barang produknya dengan yang pertama ada harga 1 dan ada harga kedua. Harga 1 dikisarkan dengan 30.000 dan harga kedua dikisarkan dengan harga 15.000. Pada tingkat harga ke-1, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar quantity supply 1. Sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar quantity demand 1. Dengan demikian, sang petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Jadi untuk mendapatkan tambahan pembeli, petani tersebut harus menurunkan harga tersebut dari harga pertama yang 30.000 diturunkan menjadi harga kedua yaitu 15.000. Dengan penurunan harga maka pembeli pun juga ikut naik karena mendapatkan harga yang sesuai. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kita permisalkan seperti yang sebelumnya dengan harga pertama 30.000 dan harga kedua 15.000. Dengan kuantiti keduanya berjumlah 15 dan kuantiti satunya berjumlah 30. Pada mulanya, harga yang diminta oleh petani adalah sebesar harga pertama, yaitu dengan 30.000. Pada harga ini, jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk petani tersebut adalah sebesar kuantiti 1, yaitu 30. Dengan menurunkan jumlah permintaan dari kuantiti 1 menjadi sebesar kuantiti 2, yaitu 15. Yakni dengan menggeser kurva permintaan demand 1 ke kiri bawah menjadi kurva demand 2. Maka tingkat harga akan turun pula dari harga pertama menjadi harga kedua. Dengan demikian, harga dapat diturunkan dengan dapat mengurangi permintaan. Terima kasih. Cukup pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.